Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam oplok-odok. Terima kasih buat teman-teman yang selalu hadir dan mampir di channel saya. Buat teman-teman baru yang baru bergabung, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih pula. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apa, dan diberikan kemudahan untuk segala urusannya. Kali ini saya kedatangan tamu sebuah display LED masjid. Bisa teman-teman lihat seperti ini untuk fisiknya. Menurut informasi yang saya terima dari pasien saya, bahwasannya untuk LED display masjid ini ada kerusakan. Bisa teman-teman lihat tampilan yang di bawah sini. Nah, di situ tampil tulisan ahlan wa sahlan, tapi nampaknya gagal tampil. Nah, seperti itu. Baru sepertiga jalan, tapi untuk running LED-nya tersebut mati kembali. Jadi tidak jalan sampai full. Nah, seperti itu untuk jenis kerusakannya, teman-teman. Buat jamaah Masjid Al-Muhajirin yang berada di Cikarang Selatan, Bekasi, Jawa Barat, semoga beliau nonton video ini. Buat teman-teman baru yang baru bergabung, semoga ini bisa menjadi inspirasi. Tak lupa buat teman-teman yang selalu mengikuti channel saya, terima kasih atas kesetiaannya. Untuk lebih detailnya seperti apa, mari kita bongkar untuk LED displaynya. Lanjut. Dan seperti ini untuk LED display tersebut. Setelah saya bongkar untuk cover belakangnya, bisa teman-teman lihat komponen-komponen yang terpasang di bagian belakang itu seperti ini. Mungkin buat teman-teman yang baru melihat akan terkesan semrawut, tapi jika kita mau mempelajari untuk komponen-komponen yang tertanam di sini, akan lebih mudah untuk melakukan proses perbaikan. Dari sekian komponen yang tertanam di sini bisa kita kategorikan. Untuk bagian bawah ini adalah LED matriknya, begitu juga yang ini dan ini pun sama. Lanjut untuk di bagian atas dua ini adalah power supply-nya, dan terlihat di situ sang pembuat sudah memberikan marking. Di power supply tersebut sudah di marking 5 volt dan 12 volt. Artinya untuk power supply yang kiri ini adalah power supply untuk tegangan 5 volt. Selanjutnya untuk sebelah kanan itu adalah power supply untuk tegangan 12 volt. Selain dari komponen-komponen tersebut, di sini juga pasti ada sebuah modul controllernya, teman-teman. Dan untuk modul controllernya itu adalah untuk mengontrol LED displaynya. Untuk modul controllernya itu di sini, teman-teman. Nah, ini LED controllernya. Selanjutnya yang di bawah ini pun controllernya. Di bagian sisi kiri pun ini juga ada controller. Selanjutnya untuk melakukan penelusuran lanjutan terkait kerusakan tersebut, saya akan lakukan pengecekan tegangan di output dari power supply 5 volt dan 12 volt. Apakah output dari kedua power supply itu ada masalah, dan coba kita lakukan pengukuran tegangan. Untuk kali ini LED display ini saya sudah colokkan, dan coba kita lakukan pengukuran tegangan di power supply yang 5 volt dan power supply yang 12 volt. Untuk power supply yang 5 volt, nampaknya untuk power supply 5 volt ini hanya terukur 2,6 volt ya, teman-teman. Artinya memang tegangan ini ngedrop. Selanjutnya untuk power supply yang 12 volt, nah, untuk power supply yang 12 voltnya pun terukur ngedrop juga, hanya terukur 8,18 volt. Dan dari hasil pengetesan kali ini, saya fake untuk power supply memang bermasalah. Langsung kita eksekusi untuk power supply-nya. Kita lakukan perbaikan di kedua power supply tersebut. Untuk kali ini kedua power supply saya sudah buka untuk cover penutupnya. Di sini untuk power supply dengan output tegangan 5 volt, dan yang sebelah kiri ini adalah power supply dengan output tegangan 12 volt. Di kedua power supply ini secara kasat mata bisa teman-teman lihat. Di sini saya melihat adanya sebuah elko yang kembung. Nah, di situ ada dua elko yang kembung. Tentunya dengan kondisi elko yang seperti ini, untuk outputnya akan ngedrop. Begitu juga untuk power supply dengan output 12 volt. Nah, di sini ini pun saya juga melihat ada elko yang kembung juga. Nah, di sini ini sedikit kembung. Nah, seperti ini. Dan ini pun juga sama, teman-teman. Cuma belum seberapa parah. Selanjutnya coba akan saya lakukan pergantian untuk elko-elko yang kembung, dan setelah pergantian elko-nya kita coba hidupkan untuk LED displaynya. Lanjut. Untuk kali ini elko yang tadinya kembung saya sudah lakukan pergantian. Nah, untuk elko-elkonya yang kembung itu ini, teman-teman. Dan di sini saya sapu bersih. Selanjutnya untuk elko yang baru ini saya pasang warna oranye seperti ini.
dan warna oranye ini menandakan untuk elko tersebut itu tahan panas. Untuk elko yang sebelumnya itu hanya bertahan di kisaran 85 derajat, tapi untuk elko ini bisa bertahan di 115 derajat, dan tentunya elko tersebut pastinya itu lebih bagus. Selanjutnya setelah bergantian elko tersebut, coba kita lakukan pengetesan. Kita ukur untuk output dari masing-masing power supply-nya. Saya colokkan. Dan untuk power supply di output 5 volt, coba kita ukur. Nah, bisa teman-teman lihat untuk output dari power supply 5 volt terukur 5,090 volt dan ini stabil. Selanjutnya untuk output di power supply 12 volt. Nah, di sini pun hadir normal terukur 12,20 volt dan ini pun stabil. Dari hasil pengukuran kali ini, saya kira untuk tegangan sudah tidak ada masalah. Dan selanjutnya coba kita lihat untuk tampilan depannya. Setelah semuanya rapi, coba kembali kita coba hidupkan. Saya colokkan. Nah, bisa teman-teman lihat untuk tampilannya sudah terang semua ya teman-teman. Untuk LED-nya sudah terang semua. Dan disitu tertulis ahlan wa sahlan pun sudah jalan normal. Dari sekian tampilan LED-nya ini tidak ada yang cacat. Yang sebelumnya tuh ada yang redup, tapi untuk kali ini sudah normal semua. Dari hasil pengetesan kali ini, saya bisa pastikan untuk LED display ini sudah normal kembali. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mengikuti tutorial ini dari awal hingga akhir. Semoga bermanfaat. Share ke teman-teman bila informasi ini dirasa penting dan berguna. Akhirnya dari saya, bila taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kodok.